Selamat sore Ibu, perkenalkan saya Bidan Endang yang bertugas pada hari ini. Apakah benar dengan Ibu Safira? Iya benar. Baik Ibu, di sini saya akan Bu melakukan pendidikan kesehatan terkait dengan gangguan psikologis pada Ibu Nifas nih. Sebelumnya, apakah Ibu ini sudah pernah mengetahui apa saja sih gangguan psikologis pada Ibu Nifas? Belum Bu. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan ya Bu. Nah, gangguan psikologis pada Ibu Nifas sendiri ini tuh ada 3 ya Ibu. Untuk yang pertama yaitu postpartum blues, kemudian yang kedua yaitu depresi postpartum, dan juga yang ketiga yaitu psikosis postpartum. Nah, untuk pengertiannya sendiri itu yang seperti apa sih perbedaannya gitu kan? Nah, untuk yang postpartum blues sendiri ini itu tuh perasaan yang sedih Ibu itu terjadi pada saat awal-awal setelah persalinan. Nah, waktunya sih kapan? Nah, waktunya itu biasanya rentangnya setelah melahirkan sampai 10 hari sebelum 10 hari setelah melahirkan. Nah, sedangkan depresi postpartum itu yang seperti apa gitu kan? Untuk depresi postpartum sendiri ini tuh kondisi mental yang tidak tidak stabil gitu, sehingga itu tuh ininya tuh setelah melahirkan itu tuh akan menjadi depresi yang kronis gitu. Untuk yang ketiga yaitu psikosis ya Bu, psikosis postpartum itu yang seperti apa? Ini karena ibu tuh sebelumnya sudah pernah melahirkan. Nah, itu mengalami depresi. Nah, ketika melahirkan kembali itu terjadi lagi. Nah, itu biasanya ini malah lebih parah dari ini ya Bu, depresi postpartum. Nah, kalau depresi postpartum kan lebih dari 10 hari terjadinya setelah melahirkan. Nah, kalau yang psikosis postpartum ini tuh bisa aja tuh bertahun-tahun gitu. Nah, untuk tanda gejalanya masing-masing ini tuh berbeda-beda Bu. Untuk postpartum sendiri, tanda gejalanya itu tuh ibu tuh merasa sedih, kemudian itu ibu tidak mampu kayak merawat bayinya sendiri, bahkan ibu tuh tidak memperhatikan penampilan ibu sendiri gitu. Kemudian sedangkan depresi postpartum sendiri, untuk tanda gejalanya ini mungkin ibu merasa energinya tuh kurang ya, kayak kemudian itu tidak bisa bersosialisasi dengan yang lain, baik dari pasangan maupun keluarga terdekat. Kemudian tidak fokus, dan juga bahkan itu pikirannya itu selalu takut, dihantui rasa takut, sehingga itu bisa aja nanti melakukan bunuh diri gitu, hal negatifnya seperti itu. Kemudian untuk psikosis sendiri, tanda gejalanya ini tuh ibunya tuh mengalami kelelahan, kemudian setiap malam itu selalu begadang, bisa dinamakan insomnia. Kemudian ibu merasakan menjadi ibu tuh putus asa, setelah menjadi ibu mereka tidak ada motivasi gitu. Kemudian ibu juga merasakan halusinasi bahwa ibu mungkin masih perawan, atau ibu masih belum memiliki anak, bahkan belum menikah, dan yang lain-lain. Kemudian ibu juga selalu merasa curiga baik kepada pasangan maupun kepada keluarga, dan juga ibu tuh sering mengalami kebingungan sendiri, kayak sering menyendiri gitu Bu, bingung dengan pikirannya yang kalut. Kemudian ibu juga mengalami kesulitan dalam bergerak, atau baik beraktivitas sehari-hari ya Bu, baik berjalan maupun berdiri dan yang lain-lain. Nah, untuk penyebabnya tuh apa sih? Kan tadi udah ada pengertian, kemudian ini tanda gejala ya. Kemudian untuk penyebabnya ini yang seperti apa gitu. Untuk penyebab postpartum blues sendiri, ini tuh bisa aja tuh karena ibu tuh dalam kondisi emosional yang sangat kecewa gitu. Kemudian ibu juga bisa ketika persalinan maupun bahkan setelah melahirkan, ibu ini mengalami kurang tidur yang cukup. Kemudian ibu juga mengalami kecemasan yang luar biasa, karena ini mungkin baik pertama menjadi ibu maupun dan yang lainnya. Kemudian untuk penyebab dari depresi postpartum sendiri itu juga berbeda Ibu. Sebenarnya agak mirip, itu ibu tidak memiliki kemampuan dalam mengurus bayinya, kemudian ibu juga tidak memperhatikan penampilan diri sendiri gitu. Kemudian itu untuk adapun penyebab psikosis sendiri itu ibu karena ada riwayat depresi pada nifas sebelumnya ya. Nah,
bagaimana sih Bu kalau misal mengalami postpartum blues, kemudian depresi postpartum maupun psikosis postpartum, bagaimana cara mengatasi dan juga mencegahnya? Nah, untuk cara mengatasinya, untuk yang pertama, mungkin ibu dapat melakukan olahraga. Olahraganya seperti apa? Mungkin senam ringan atau dan yang lainnya gitu. Kemudian yang kedua, ibu harus untuk istirahatnya, pola tidurnya harus cukup. Kemudian untuk kan biasanya ketika ibu sudah melahirkan itu kan mengalami perubahan mood. Nah, itu ibu perlu untuk meningkatkan mood. Moodnya seperti apa? Mungkin mencari hobi atau hiburan gitu yang memang sesuai dengan kesenangan ibu. Kemudian ibu juga mungkin bisa melakukan kayak ketika ibu mengalami kayak kondisi itu, ibu bisa curhat, mengutarakan perasaan ibu baik ke pasangan, ke keluarga, bahkan mungkin ke dokter ya. Kemudian ibu juga ini untuk pola makan itu harus makan makanan yang sehat dan juga banyak minum air putih ya Bu, terutama ya. Kemudian bagaimana cara mencegahnya juga gitu kan. Untuk mencegahnya yang pertama sih sama seperti cara mengatasinya, yaitu pertama ini ya Bu, gaya hidup ibu tuh harus yang sehat. Kemudian ibu juga harus menjaga diri. Kemudian ibu harus ketika ibu lagi ada masalah pikiran, jangan kurangi stres ibu ya. Kemudian ibu juga harus menerima kayak ini kan hal yang baru, ibu harus menerima keadaan yang baru, yaitu ibu memiliki anak. Kemudian ibu juga mungkin mengalami perubahan fisiologis gitu kan, baik fisik gitu. Kemudian ibu juga harus memberitahu kepada dokter terkait mungkin ada riwayat ibu sebelumnya, bahkan itu terkait dengan kalau ibu merasakan gangguan psikologis untuk saat ini gitu. Nah, mungkin dari yang tadi saya jelaskan, mungkin ibu saat ini apakah merasakan dari ketiga gangguan psikologis tersebut? Oh, alhamdulillah tidak ada ya Bu. Nah, dari yang tadi saya jelaskan, kira-kira ibu sudah paham belum? Salah sudah paham. Iya, tadi apa aja sih untuk gangguan psikologi sendiri kalau boleh tahu? Untuk gangguannya ada 3. Yang pertama itu postpartum blues, yang kedua depression postpartum, yang ketiga psikosis postpartum. Ketiganya berbeda ya Bu, Iya, perlu diperhatikan, perlu diingat juga. Nah, ketika mungkin ibu mengalami ketiga hal tersebut, ibu mungkin bisa ini ya ke tenaga kesehatan atau pelayanan kesehatan terdekat ya. Mungkin sekian dari saya ya Bu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf ya. Terima kasih Bu.